Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Salehah dengan NIM P22054 yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan juga teman-teman saya yang pertama Saskia Putri Natasha dengan NIM P22051, Septia Anis Melani dengan NIM P22052, Taufik Abdullah dengan NIM P22053, Valentin Perdani dengan NIM P22055, Wafik Hilmayanti dengan NIM P22056, dan Yanuar Andita dengan NIM P22057. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang nilai Pancasila bagi generasi milenial. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan slide yang kedua, eksistensi Pancasila. Pancasila merupakan saksi perkembangan yang terjadi di Indonesia. Pancasila lahir sebelum bendera merah putih kemerdekaan berkibar, dengan gagahnya sebagai hasil kerja keras para pahlawan bangsa. Namun di era milenial ini, Indonesia seolah terlupa terhadap jati dirinya. Namun tanpa disadari, nilai-nilai Pancasila semakin terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat terbiasakan kenikmatan hedonisme yang dibawakan oleh paham baru yang masuk, sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa. Sebenarnya mereka hidup seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri dan dibangun dengan semangat juang yang gigih tanpa memandang perbedaan. Sekian, terima kasih. Dan next akan dilanjut teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. Baik, ada 3 nilai dalam ideologi Pancasila. 1. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kedua, nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar, umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Ketiga, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Contoh nilai praksis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Next. Di sini karakter generasi milenial berikut adalah karakteristik generasi milenial. 1. Selalu terhubung. Generasi milenial selalu terhubung dengan dunia luar melalui internet, mobil yang mereka bawa kemana-mana. Melalui laptop, mobil, phone, mereka selalu terkoneksi dengan informasi dan komunitas dunia maya. Keterhubungan dengan dunia maya inilah yang menyebabkan mereka sangat tergantung dengan keberadaan internet. 2. Segera. Generasi milenial selalu menginginkan kecepatan, apakah itu berhubungan dengan respon yang mereka harapkan maupun kecepatan dalam memperoleh informasi. Mereka terbiasa melakukan multitasking dalam memperoleh informasi ataupun bergerak dari satu aktivitas dan ke aktivitas lainnya.
dan kadang mereka melakukan secara kebersamaan. Mereka dengan cepat membalas email atau permintaan respon di komunitas, bahkan mungkin mereka lebih mengutamakan kecepatan dibanding dengan ketepatan. Sosial. Generasi milenial sangat tertarik dengan interaksi sosial, apakah itu chatting dengan teman-teman, memposting buku harian web, berbagi informasi atau bersosialisasi melalui situs jejaring sosial, semacam Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Mereka terbuka terhadap keanekaragaman orang asing yang tidak dikenal sekalipun. Generasi milenial adalah orang-orang yang paling sering bahkan selalu terhubung dengan media sosial. Kadang apa yang dilakukan di media sosial hanya menunjukkan eksistensi keseharian mereka, bahkan tidak dengan untuk mencurahkan isi hati melalui media sosial. Next. Ya, generasi milenial lebih terkesan individual, cukup mengabadikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialistik, dan kurang peduli untuk membantu. Oke, saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila pada generasi milenial dari setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama, sila ini bermakna bahwa Generasi di atas milenial segalanya pribadi ada rasa Tuhan percaya yang diri yang merupakan pusat segala sesuatu di dunia. Sila pertama ini berperan sebagai pengingat untuk kaum milenial bahwa Tuhan merupakan segala sumber dari kehidupan ini. Dengan ini, mengajak kaum milenial bertawakal bahwa di balik kemampuan dan kecanggihan teknologi, tidak ada yang mampu menggantikan kehebatan yang dimiliki Tuhan. Diharapkan peran sila pertama ini mampu mempertebal iman generasi milenial sehingga dapat meminimalisir sifat kesombongan dan mendapatkan sifat positif dari segala hal. Dari segala hal yang dijalani setiap kehidupan berlangsung. Dan sebagai pengingat bahwa manusia tidak dapat menggunakan kekuasaan dan kemampuan yang ada di bumi untuk perilaku yang sewenang-wenang karena ada kekuasaan Tuhan yang lebih besar daripada kekuasaan manusia di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi acuan bagi generasi milenial untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memperjuangkan kemajuan dan keunggulan, generasi milenial wajib mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Indonesia harus memiliki kaum yang berpikir kebijaksanaan, adil, serta tidak menganggap remeh segala sesuatu dan selalu berbuat kebaikan dengan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan sikap dan sifat yang seperti itu, generasi milenial dapat mengatasi sifat tamak dan ingin menang sendiri sehingga kemajuan dan keunggulan bangsa dapat berada di depan mata dan memiliki kemungkinan tercapai yang sangat besar. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang saling mendukung antar warga negaranya dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi unggul di antara bangsa-bangsa lainnya. Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini memiliki pesan dan peran penting untuk menjadi acuan generasi milenial untuk selalu bersinergi dalam menciptakan persatuan bangsa Indonesia. Dengan cara seperti apa? Jawabannya dengan cara senantiasa selalu menanamkan sifat toleransi terhadap perbedaan antara individu di negara Indonesia, serta memiliki pendirian yang kuat agar tidak saling menyadarkan satu sama lain bahwa persatuan merupakan kunci utama untuk maju bersama-sama. Tanpa persatuan, cita-cita luhur bangsa Indonesia tidak akan tercapai.
Selain itu, generasi milenial wajib memiliki sifat dan sikap kerjasama dan gotong royong untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada bangsa lainnya. Juga menunjukkan kehebatan bangsa Indonesia di muka dunia. Negara yang kuat merupakan negara yang generasi penerusnya mampu bersatu dan saling bersinergi satu sama lain. Di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu generasi milenial harus memiliki sikap demokratis dan mengedepankan musyawarah mufakat untuk melakukan pengambilan keputusan. Sikap demokratis akan memberikan pelajaran dan membiasakan generasi milenial untuk saling menjaga dan menghormati pendapat orang lain. Dengan begitu, generasi penerus bangsa akan terbiasa untuk mengambil segala keputusan dengan bijak dan tidak otoriter, serta berdasarkan keputusan bersama dari hasil musyawarah mufakat. Perilaku ini akan serta-merta menjadi jembatan emas Indonesia untuk saling percaya dan kuat dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang terjadi selama memperjuangkan cita-cita luhur negeri ini. Dan terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini memiliki pesan yang sangat mulia, serta memiliki peran sebagai pengingat dan pendorong bagi generasi muda. Generasi milenial harus mampu saling mendukung dan mengusahakan keadilan sosial bagi sesama rakyat Indonesia. Dalam hal ini, generasi milenial harus mampu untuk saling mengingat dan mendukung. Jika terjadi ketidakadilan di negeri ini, generasi milenial dapat menjadi gerbang terdepan dalam mengkritik dan mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat. Sila ini juga mengajarkan kaum muda untuk memiliki rasa kepedulian dan tangguh dan kuat. Rasa saling memiliki antar warga negara juga harus dipupuk demi menjalankan nilai luhur yang ada pada sila ini. Pemerataan keadilan akan membuat bangsa Indonesia semakin memiliki terhadap bangsa sendiri. Sikap-sikap inilah yang akan menjadi tonggak kemajuan bangsa Indonesia di bawah tangan para kaum muda, yakni generasi milenial. Next. Baik, materi PPT telah tersampaikan. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Baiklah, izinkan saya untuk bertanya. Yang pertama, sekarang banyak sekali generasi milenial yang menyukai bahasa luar maupun gaya pakaian orang luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Bagaimana menurut kalian mengenai hal tersebut? Terima kasih. Menurut saya, menyukai bahasa ataupun budaya luar itu boleh-boleh saja, asalkan tidak melupakan budaya dan bahasa kita sendiri. Dan kita harus selalu menjunjung budaya kita sendiri daripada budaya lain. Terima kasih. Baik, saya ada satu pertanyaan lagi. Sekarang pembelajaran Pancasila sangat susah dipahami oleh generasi muda karena merasa bosan. Akan tetapi, pembelajaran Pancasila sangat penting karena itu dapat membentuk generasi yang lebih cerdas. Bagaimana tanggapan kalian sebagai mahasiswa mengenai hal tersebut? Izin saya menjawab. Menurut saya, pendidikan Pancasila itu memang sangat penting. Karena itu, kita wajib mempelajarinya. Dan untuk generasi muda yang merasa bosan saat mempelajari Pancasila tersebut, dosen maupun guru harus mengevaluasi secara pembelajaran pada pendidikan Pancasila agar mahasiswa tidak merasa bosan dalam mempelajari pendidikan Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terus, langsung penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.